Hai guys, welcome back to my channel Ejet Project 12. Dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang fungsi dan kinerja ring seher pada motor. Berikut dengan cara pemasangan yang baik dan benar sehingga tidak akan terjadi masalah di kemudian hari. Sebelum kita lanjut ke dalam videonya, alangkah baiknya teman-teman semua komen dan jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis, agar saya tetap semangat untuk membangun channel ini. Ini dia, di sini saya menggunakan contoh silinder Beat FI ya, Beat FI. Nah, di atas kubah silindernya itu terdapat tulisan in X. Ini yang besar dan X yang kecil. Jadi jangan sampai terbalik ya. Jika untuk pemasangan silinder jangan sampai terbalik, karena in dan X-nya itu udah jelas. Yang in yang besar, yang X yang kecil untuk colokan klep tersebut. Nah, banyak sekali orang-orang yang coba-coba awam mencoba membongkar motornya sendiri tapi tidak tahu in X ya, in X-nya itu yang mana. Nah, di sini saya kasih tahu untuk in yang colokan klepnya itu besar dan X yang colokan klepnya itu kecil. Jika tidak ada tanda atau panah dalam kubah seher, maka bisa dipastikan di belakang silindernya tersebut ada tanda panah, dan tanda panahnya itu menuju ke arah bawah ya, jangan sampai terbalik. Jangan sampai tanda panahnya itu dia berada di atas. Jangan sampai, karena itu semua akan mengakibatkan jebolnya mesin motor tersebut. Langsung saja kita bahas ke pokok pembahasan mengenai ring seher. Di sini terdapat 3 lubang ring. Yang pertama ring kompresi, yang kedua sama itu juga ring kompresi. Namun ring yang kedua di sini itu berfungsi untuk tidak hanya untuk kompresi saja, tetapi untuk menyapu bersih sisa oli yang naik ke atas silinder head. Nah, yang belakang ring yang ketiga, colokan yang ketiga itu yang namanya ring oli. Ring oli itu berfungsi agar dalam keadaan mesin hidup, ring oli tersebut tetap terlumasi dan nantinya akan melumasi dinding-dinding bagian silinder atau boring, sehingga tidak akan terjadi istilahnya itu macet atau yang lainnya. Nah, jadi teman-teman tolong diperhatikan ya, untuk ring piston itu memang harus benar-benar pada saat pemasangan ke linear boring atau boring piston tersebut ya. Karena jika ada kesalahan dengan memasang ring piston itu akan terbalik. Jika terbalik akan mengakibatkan loss kompresi, atau istilahnya motor loss kompresi itu tidak bertenaga dan kompresinya itu akan bocor. Jadi mohon tolong diperhatikan jika pemasangan untuk ring seher bagian depan 1, 2 dan ketiga itu ring oli. Mohon tolong diperhatikan benar-benar, jangan sampai ada celah atau ruang yang sejajar. Jika pemasangan ring seher tersebut itu harus menyilang. Nanti kita lihat buat cara silangnya seperti apa. Total ring piston itu ada 5 dengan ring oli. Ring oli di belakang itu terdapat 3 ring ya, 3 ring oli. 1, 2, 3. Nah, ini untuk ring oli. Tiga-tiganya untuk ring oli di belakang. Nah, yang 2 ini itu mereka sangat tipis sekali ya. Sangat tipis sekali, berbeda dengan ring kompresi yang pertama dan ring kompresi yang kedua. Sangat berbeda dengan ring oli ya. Namun perlu diperhatikan kembali, ring seher atau ring kompresi yang pertama itu akan lebih tipis sedikit daripada
ring kompresi yang kedua. Tolong diperhatikan. Ring kompresi pertama akan lebih tipis sedikit dibanding ring kompresi kedua. Dan biasanya untuk ring seher pertama itu warna ring sehernya itu mengkilap sekali. Itu ring seher yang kedua. Jika ring seher yang kedua itu warnanya agak gelap dan agak lebih tebal dari ring seher kompresi yang pertama. Jadi tolong jangan sampai terbalik ring seher pertama dan ring seher kedua untuk menghindari lossnya kompresi pada saat motor dihidupkan. Jadi sudah jelas ya perbedaan ring seher, ring kompresi pertama, ring kompresi kedua, dan ring kompresi ketiga. Mari kita lihat sekarang cara pemasangan proses ring seher. Saya akan memasang dari ring oli terlebih dahulu. Pastikan ring oli tersebut terdapat 3 ring berikut dengan ring yang berbentuk gerigi. Pastikan tidak ada yang salah untuk pemasangan ring seher. Kalau untuk ring yang menggunakan ring oli seperti ini, ring sehernya itu di belakang ring olinya itu sama semua ukurannya ya. Jadi tinggal masuk aja, mau yang di depan, mau yang di belakang, mau yang di depan, mau yang di belakang itu sama aja. Jadi nggak jadi patokan untuk ring oli ya. Nah, ini dia sudah terpasang dan diusahakan terdapat sambungan di dalam ring oli. Namun sambungannya tersebut jangan sampai sejajar atau satu arah. Kita bedakan beberapa mili saja. Nah, contohnya seperti ini. Agar ring oli dapat bekerja secara sempurna. Nah, saya mau pasang ring seher kedua. Yang ring seher kedua itu akan cenderung lebih gelap dan lebih tebal dari ring silinder kompresi pertama. Mohon tolong diperhatikan untuk masalah ring kedua. Itu akan lebih gelap warnanya dan ring kedua tersebut akan lebih tebal dari ring kompresi pertama ya. Ini kita pemasangan untuk ring seher atau ring silinder pertama. Nah, sudah jelas ya teman-teman. Untuk cara pemasangannya berhati-hati jangan sampai mengenai lapisan-lapisan sebelah sini, karena itu akan mengakibatkan silinder atau seher tersebut tergores. Di sini sudah terlihat ya teman-teman. Nah, ini sudah terlihat. Untuk pemasangannya itu menyilang ring oli di sebelah sini, ring kedua itu ada di sebelah sini ya, dan ring ketiganya itu berbeda jarak ke depan. Nah, untuk pemasangan ring silinder atau ring seher tersebut bisa dipasang seperti ini, menyilang. Jangan sampai ring silinder atau ring seher tersebut, terutama ring kompresi dan ring oli, itu sejajar seperti ini. Nah, itu tidak boleh, karena akan mengakibatkan kebocoran kompresi. Jika ring seher tersebut sejajar seperti ini, akan mengakibatkan kebocoran kompresi ya teman-teman. Nah, jadi begitu teman-teman untuk cara pemasangannya seperti ini. Sudah jelas ya teman-teman ya.
Pokoknya untuk pemasangan di bagian ring seher atau ring silinder itu menyilang. Jangan sampai istilahnya itu ada sejajar dengan ring seher yang lainnya. Diusahakan semua ring seher itu menyilang, tidak sama, tidak sejajar. Karena jika ring seher tersebut sejajar, itu akan mengakibatkan istilahnya kebocoran pada kompresi, atau kompresi tidak akan maksimal, dan motor akan lebih mudah untuk mati dan akan lebih sulit untuk dihidupkan. Nah, jadi teman-teman udah paham ya semuanya untuk masalah pemasangan ring seher. Nah, jangan sampai sejajar seperti ini, jangan sampai. Diusahakan berbeda beberapa mili, berbeda lebih jauh, agak jauh sedikit nggak apa-apa. Yang terpenting itu tidak sejajar untuk menghindari loss kompresi. Nah, fungsi ring seher tersebut itu untuk tetap menjaga kompresi stabil pada motor kendaraan bermotor. Seperti contoh ring silinder yang pertama untuk ring kompresi, dan yang kedua berlaku untuk ring kompresi dan berfungsi sebagai ring penyapu oli yang tersisa di dalam blok silinder silinder yang tersisa di dalam blok silinder. Nah, untuk ring ketiga yang ring oli ini untuk menyimpan atau menampung sisa-sisa oli yang ada pada mesin. Jika motor tersebut berjalan, otomatis ke depan itu akan membawa oli di bagian ring oli, dan nanti jika silinder tersebut mundur ke belakang akan tersapu kembali oleh ring oli dan ring kompresi yang kedua, sehingga tidak ada oli yang akan naik ke pembakaran. Jika ring seher tersebut sudah lemah, maka kinerja penyapuan oli atau ring kompresi tersebut tidak akan maksimal. Bisa dikatakan oli tersebut akan naik ke dalam pembakaran, dan alhasilnya motor tersebut akan berasap atau ngebul. Kalau kata bahasa Sundanya sih ngebul ya, itu teh. Teman-teman semua udah dipahami. Itu saja video dari saya. Sekian video dari saya ya. Semoga bermanfaat untuk Anda yang pemula ingin mencoba memasang silinder sendiri atau ingin belajar, itu cocok sekali ya. Sampai jumpa di next video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya tetap semangat untuk membuat channel-channel, untuk membuat video-video tutorial lainnya.